1, kemudian Mbak Arum ngasih info bahwa September. Saya jagain benar-benar tanggal itu, jangan sampai kelewat. Dan alhamdulillah Allah beri kesempatan, akhirnya Sabtu dan Ahad kemarin bisa ikut. Alhamdulillah dengan dua kelas itu bisa saya ikuti dengan penuh. Intinya Uma ketika itu membuka kelas dengan memberikan kita analogi. Kalau kita mungkin sudah sholat dari sejak kita mungkin balik gitu ya, mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi mungkin sholat kita itu nggak ada rasa. Dan ketika kita sholat nggak ada rasa itu, kata Uma, analoginya adalah seperti orang yang handphonenya itu kuotanya penuh, tapi nggak ada sinyal. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan di handphone kita ini, kita udah isi kuotanya penuh, banyak, tapi kita berada di tempat yang kebetulan nggak ada sinyal. Apa manfaat kuota yang kita punya? Kita nggak bisa mau nelpon, nggak bisa mau WA, kita butuh informasi nggak bisa googling, kita butuh melihat ke YouTube, kita nggak bisa akses. Seperti itu sholat yang nggak ada rasa, kata Uma. Jadi kalau selama ini kita udah sholat, tapi kok hidup kita masih sulit, tapi kok kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar. Mungkin kalau ke saya pribadi, saya sudah sholat, tapi kenapa sering ikut gibah teman? Kenapa masih sering bohong? Kenapa masih kurang taat ke suami? Kenapa masih kurang sabar ke anak-anak? Kenapa masih banyak ngeluh, padahal Allah udah kasih banyak kenikmatan? Itu karena sholat saya selama ini nggak ada rasa. Saya sholat, saya baca bacaannya, saya lakukan gerakan-gerakannya, tapi saya nggak hadirkan rasa ketika saya sholat. Jadi kuota saya penuh, tapi saya nggak bisa akses. Sehingga meskipun saya sholat, pertolongan Allah itu nggak datang. Bukan karena Allah nggak mau menolong, tapi karena saya nggak punya sinyal. Jadi dari mana pertolongan Allah mau datang? Bagaimana saya bisa mengakses YouTube, WA, dan sebagainya? Sinyalnya nggak ada. Meskipun saya mungkin sholat dari sejak saya balik, nggak pernah bolong mungkin. Tapi karena nggak ada rasa, jadi nggak connect ke Allahnya. Saya sholat seperti yang Mbak Arum sampaikan tadi. Sholat saya itu seperti seorang hamba yang mempersembahkan hanya bangkai. Jadi yang saya persembahkan ke Allah itu hanya raga saya aja. Raga saya yang takbiratul ihram, raga saya yang iktidal, yang rukuk, yang sujud, yang salam. Tapi rasanya itu nggak ada. Jadi sholat saya selama ini itu seperti itu. Makanya hati tetap terasa sempit. Hati masih kurang sabar. Itu karena itu. Jadi bukan karena Allah nggak memberikan pertolongan. Saya yang nggak bisa mengakses pertolongannya Allah. Karena sholat saya yang tanpa rasa. Karena meskipun kuota saya penuh, tapi sinyalnya saya nggak dapat. Padahal kita semua tahu sholat itu yang akan dihisab pertama kali. Sholat itu yang akan menentukan baik atau tidaknya amal kita yang lain. Kalau kita sholat nggak ada rasa, nggak nyampe, nggak connect ke Allah,
Lalu amal saleh kita yang lain gimana? Kalau sholat kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam hati kita, lalu zakat kita kira-kira gimana? Sedekah kita gimana? Haji kita gimana? Umrah kita gimana? Di training MRS ini, Uma mau mencoba membangkitkan, mengingatkan kita tentang itu, bahwa sholat ini tiang agama kita harus benar-benar demi Allah, kita harus serius. Tentang sholat ini kita harus serius. Karena ini akan Allah hisab pertama kali, dan akan menentukan nasib amal saleh kita yang lain. Jangan-jangan nanti kita sudah beramal banyak, sedekah kita banyak, zakat kita banyak, puasa kita tertib, tapi sholat kita, karena sholat kita nggak ada rasa, lalu menjadi jelek amal soleh kita yang lain. Auzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Nanti ketika teman-teman ikut trainingnya, teman-teman insya Allah akan menjadi lebih tahu, lebih paham bahwa seperti materinya Uma ini sekedar spoiler ya. Jadi Uma akan memberitahu kita bahwa filosofi apa sih dalam ibadah sholat. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa kita harus takbiratul ihram? Apa makna ketika kita berdiri, ketika kita angkat takbiratul ihram, lalu kita sebut Allahu Akbar, itu maknanya apa? Apa makna kenapa Allah menyuruh kita setelah berdiri, kita lalu ruku, apa makna ruku? Kemudian kita bangkit ke iktidal, apa maknanya iktidal? Lalu kita sujud bersungkur di hadapan Allah, apa maknanya kita sujud itu apa? Lalu Masya Allah, betapa itu tuh ada, ternyata itu tuh ada maknanya. Jadi ketika kemudian Umam membangkitkan kesadaran kita bahwa apa sih, kenapa harus sholat yang dibahas, kenapa bukan haji, kenapa bukan zakat, lalu kita akan diajak untuk tahu, diberitahu, ini loh filosofinya, kenapa kita harus berdiri. Bahkan sejak kita diberitahu filosofi, sejak kita harus berwudu. Kenapa sih orang mau sholat itu harus berwudu? Apa sih sebenarnya yang Allah mau sampaikan kepada kita? Kalau mau sholat itu, kamu wudu dulu. Lalu kenapa sih wudu itu harus dimulai dengan membasuh tangan, kemudian berurutan seperti itu? Itu tuh ada maknanya gitu, dan itu nyambung. Jadi berwudu dengan sholat itu nyambung gitu. Bersuci sebelum sholat dengan sholat itu nyambung gitu, dan membangun rasa ketika sholat itu dimulai, bahkan ketika kita akan wudhu itu kita sudah bangun, kita diajak untuk mulai bagaimana menghadirkan rasa nanti ketika sholat itu, ketika kita sejak kita akan berwudhu itu nanti akan disampaikan oleh Uma bahwa wudhu itu maknanya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita bersuci, sholat itu kita harus menghadap kiblat dalam kondisi pakaian dan keadaan yang bersih. Kenapa harus begitu? Kenapa harus menutup aurat? Itu semua ada maknanya. Lalu kemudian lanjut ke gerakan-gerakan sholat, mulai dari takbir berdiri, kemudian takbiratul ihram, menyebut Allahu Akbar, sampai ke salam, Masya Allah. Itu semua itu ada tujuannya, ada filosofinya yang untuk saya pribadi, saya baru tahu kemarin gitu. Dan ketika tahu, itu nanti akan menjadi modal kita
untuk menghadirkan rasa, memanggil rasa itu ke dalam sholat yang kita lakukan. Saya masih jauh dari sempurna. Saya bisa mengatakan bahwa tidak kemudian setelah mengikuti kelas online selama 2 hari itu lalu sholat saya menjadi khusyuk, menjadi rasa itu lalu langsung hadir. Tidak seperti itu yang saya rasakan. Wallahu a'lam, mungkin teman-teman yang lain ada yang merasakan seperti itu, tapi mungkin karena keimanan saya dan pemahaman pengetahuan saya yang masih cetek dan banyaknya dosa-dosa yang saya miliki, setidak sedahsyat itu belum. Insya Allah mungkin doa saya mungkin Allah izinkan merasakan yang seperti itu segera. Tapi paling tidak sekarang ketika mendengar azan itu sudah berbeda gitu. Kalau dulu mungkin saya merasa bahwa sholat itu ya kewajiban saya sebagai seorang muslimah, ya saya itu memang harus sholat. Kalau azan ya harus sholat gitu. Sholat ya begini gitu, membaca ini, bergerak seperti ini, udah seperti itu, kayak rutinitas aja gitu. Karena emang sudah sejak lama sholat gitu. Orang Islam ya sholat gitu. Seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah mendengar azan itu kayak ini Allah manggil nih gitu. Ini Allah manggil nih, manggil kita nih. Mau nyampein apa nih sekarang ke Allah nih? Tadi ada masalah apa nih? Tadi ada perasaan gak enak apa nih yang pengen dicurhatin ke Allah nih? Ini Allah lagi nunggu nih. Allah manggil nih. Saatnya kita mau ngomong apa sama Allah nih? Mau curhat apa nih sama Allah gitu. Jadi rasanya tuh bahagia gitu. Happy gitu. Karena nah ini nih kayak nunggu gitu. Kayak kalau misalnya habis bangun tidur gitu ya, azan subuh lalu mau minta apa nih? Minta pertolongan sama Allah apa nih di hari yang akan kita jalani hari ini gitu. Aku pengen nyuwun sama Allah supaya hari ini perjalananku diberi lancar selama sampai kantor dan sebagainya. Ini saatnya matur di sholat subuh ini gitu. Udah sholat subuh selesai, nanti sampai di kantor menunggu luhur, nanti Allah manggil lagi lewat duha. Kayak pengen buru-buru, ini aku mau matur lagi nih di duha ini, aku mau matur apa? Aku nanti mau ngadep pimpinan, nyuwun sama Allah, mudah-mudahan nanti aku lancar ngomong, mudah-mudahan nanti pimpinanku luluh dengan apa yang aku katakan, bisa memahami kondisiku, nggak dimarahi dan sebagainya. Itu ini nanti nih di duha nih kita matur sama Allah gitu. Lalu setelah duha menunggu luhur, ada masalah lagi apa, matur lagi gitu. Jadi sekarang saya merasa bahwa sholat itu saya yang butuh gitu. Saya butuh sholat. Bukan lagi bahwa itu menjadi, ya memang itu kewajiban saya, tapi lebih dari itu saya butuh sholat ini untuk mengonekkan diri saya dengan Allah supaya ya Allah, saya ini mau begini gitu. Saya takut, mohon temani, mohon bimbing, mohon jaga gitu. Kayak kita menunggu-nunggu waktu bertemu dengan orang yang memang kita percaya banget untuk menceritakan semua permasalahan kita, dan tidak hanya kita percaya, tapi orang ini adalah orang yang akan memberikan solusi gitu buat seluruh hal yang kita curhatkan. Itu kan rasanya kita senang menunggu untuk ketemu gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau habis sholat subuh, kok pengen sholat lagi ya gitu rasanya. Udah ada yang mau dicurhatin lagi gitu. Tapi entar dulu, kita mesti nunggu duha gitu. Terus nanti kalau udah duha, pengen bodang luhur ya gitu. Karena aku mau ngobrol lagi gitu. Ada masalah lagi yang lain yang pengen matur gitu. Seperti itu yang saya rasakan. Lalu ketika sudah merasakan seperti itu, kemudian mulailah mempraktekkan apa yang disampaikan Uma gitu. Jadi ketika mulai dengar azan, berusaha untuk yuk, udah dengar azan, mau wudhu ya, mau sholat. Ingat kata Uma, wudhu itu, ketika kita wudhu itu, Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Jadi wudhunya harus benar gitu. Wudhunya yang benar karena Allah melihat, Allah menyaksikan, dan
ketika kita basuh air ke tangan, ke muka, ke kaki kita, itu Allah tuh menyaksikan, demi Allah, Allah tuh menyaksikan, dan saat itu Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Jadi semakin sering kita berwudu, insya Allah dosa-dosa kita semakin akan hilang gitu. Mau wudu aja itu udah excited karena nah ini nih mau digugurkan dosa-dosanya nih, ayo kita wudu yang benar gitu. Mulai dari wudu, kemudian jadi tahu, oh iya aku harus nyari tempat yang bersih, aku harus nutup aurat yang benar. Kemudian ketika berdiri itu bisa mewanti-wanti diri sendiri untuk ingat ya, ketika berdiri ini, bayangkan Allah itu, bayangkan bahwa kita melihat Allah, mungkin karena iman saya tipis, dosa saya masih banyak, jadi membayangkan bahwa Allah ada itu masih sulit. Tapi kata umat, kalaupun itu sulit, bayangkan bahwa kalau kita sulit membayangkan bahwa kita melihat Allah, maka bayangkanlah bahwa Allah yang melihat kita gitu. Jadi ketika kita itu toto-toto mau sholat, ketika dengar azan lalu kita itu menyambut dengan happy, lalu berdiri ambil air wudhu, kemudian toto-toto untuk sholat, gelar sajadah, pakai mukena, menyiapkan diri, itu demi Allah, Allah itu melihat gitu. Dan Allah itu nggak akan menyia-nyiakan setiap upaya hambanya. Jadi itu yang menjadi peledut saya untuk, meskipun mungkin sholat saya belum bagus, tapi saya berusaha untuk bisa bagus gitu, berusaha untuk bisa khusyuk, berusaha untuk rasa itu hadir gitu. Jadi sekarang sejak mengikuti MRS itu, ketika mau sholat itu saya ada dalam tanda petik ada persiapan gitu. Enggak, kalau kemarin-kemarin itu kan dengar azan ya sholat gitu. Tapi kalau sekarang itu enggak, ada yang di prepare dulu supaya nanti ketika sholat itu harapannya adalah rasanya itu bisa hadir gitu. Karena memang masih amatir, jadi kayak butuh latihan gitu, butuh latihan. Latihannya ya berusaha mempraktekkan apa yang Uma sampaikan, yang bisa saya tangkap untuk saya praktekkan di sholat-sholat saya setiap harinya gitu. Dan lewat testimoni ini saya ingin mengajak ke seluruh teman-teman yang mungkin belum mengikuti kelas online, kalau ada ikut demi Allah, tidak akan menyesal. Kemudian kalau ada kelas offline-nya, semoga Allah mudahkan juga untuk bisa mengikuti. Demi Allah 750.000 itu terlalu murah bahkan kalau untuk akhirat gitu. Ingat kembali ketika kita menghitung nominal, ini tentang sholat loh. Ini sesuatu yang sangat serius. Ini sesuatu yang akan sangat menentukan. Nanti di akhirat kelak, demi Allah 750.000 itu bisa kita cari lagi insya Allah. Dengan izin Allah sangat mudah. Tapi kalau untuk dapat ilmu, apalagi tentang sholat, demi Allah itu sangat murah. Tidak sebanding dengan ilmu, dengan pengalaman yang insya Allah kita akan rasakan. Gitu. Jadi saya mengajak teman-teman, jangan ragu-ragu untuk ikut kelasnya. Yang mana yang ada lebih dulu. Kalau ada yang online ya segera ikut yang online-nya dulu. Nanti kalau ketemunya alhamdulillah yang offline dulu, ya ikut yang offline-nya dulu gitu. Seperti yang tadi Mbak Arum bilang, Ustadz Soni juga sampaikan, intinya mengikuti online juga offline-nya gitu. Insya Allah mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah rizki, umur yang panjang dan kesempatan serta kesehatan, sehingga teman-teman semua bisa mengikuti dan memperoleh rasa dalam sholat yang insya Allah nggak akan menyesal. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mohon maaf kalau ada salah dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.